Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliner Nusantara, jumpa lagi dengan saya, Ayat Taufik Arifin. Untuk kali ini, saya akan membahas terkait dengan simulasi rubrik penilaian uji kompetensi LSK Tata Boga. Masih dengan kegiatan pelatihan Master Penguji Uji Kompetensi 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan. Baik, saudara sekalian atau sobat kuliner Nusantara, apa itu rubrik? Ya, jadi rubrik itu merupakan alat scoring, ya, atau macam kuesioner lah untuk assessment yang sifatnya subjektif. Nah, di dalamnya terdapat kriteria dan standar yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan diakses. Nah, sebagaimana kita ketahui, target lembaga kursus dan pelatihan khususnya di bidang tata boga akan memiliki target bahwa peserta didik memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Ya, kemudian lulusan terserap secara maksimal, memiliki standar gaji yang tinggi, kemudian karirnya juga berkembang. Itu harapan dari LKP terhadap peserta didiknya. Nah, untuk menjamin kualitas dari peserta didik, itu wajib mengikuti uji kompetensi. Ya, jadi uji kompetensi ini untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Jadi tidak hanya ijazah saja mereka dapat, karena kalau ijazah kelulusan itu hanya menggambarkan aku belajar apa. Jadi teori-teori apa yang sudah dipelajari. Sedangkan sertifikat kompetensi, aku bisa apa? Ya, karena kompetensi itu bahwa si peserta didik harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mumpuni, tentunya sesuai dengan standar kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, rubrik penilaian LSK ini menggunakan kaidah TATO. TATO artinya terbuka, adil, terukur, dan objektif. Ya. Kemudian juga menggunakan kaidah UKRK, yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Baik, apa itu kaidah TATO? Ya, TATO itu yang mengukur aku bisa apa, bukan hanya aku sudah belajar apa. Ya. Nah, jadi poin yang pertama, TATO itu adalah terbuka, bahwa prosedur penilaian, kriteria penskoran, dan kriteria kelulusan dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait. Kemudian harus adil, diterapkan untuk semua peserta, tidak hanya yang tidak yang diuntungkan ataupun tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan dari penerapan ini. Ya. Kemudian terukur, penentuan skor sesuai aturan dan kriteria yang jelas. Ya. Lalu objektif ini spesifik, jelas, bukan pernyataan terbuka yang membuka ruang pertimbangan subjektif dan penguji sehingga menjadi multitafsir. Jadi antara satu penguji dengan penguji lain harus sama di dalam penilaiannya itu. Ya. Oke. Kemudian apa itu kaidah UKRK? Ya. Kaidah UKRK bahwa parameter indikator kelulusan bernilai urgensi. Ya, diperlukan untuk pekerjaan tersebut memiliki tingkat derajat tinggi, rendah, ataupun tidak beda. Ya, kemudian mutlak tidak boleh ada kesalahan ataupun dapat ditolerir kesalahan tersebut ataupun dapat diizinkan. Lalu kontinuitas ini saling berkesinambungan, ya, merupakan pendalaman yang perlu secara berurutan atau mana saja yang bisa lebih dahulu. Jadi yang penting adalah kontinuitas, ya, berkesinambungan. Ya, bisa saja itu pendalaman ataupun perlu berurutan atau mana saja yang lebih dahulu itu tidak dipermasalahkan. Ya.
Kemudian relevansi, yaitu diperlukan untuk mempelajari dan memahami elemen kompetensi lainnya. Ya, keterpakaian, parameter indikator kelulusan harus memiliki nilai terapan yang tinggi dalam pekerjaan tersebut, ataupun yang sifatnya umum, hanya kondisional ataupun opsional. Selanjutnya, rubrik penilaian disusun berdasarkan unit kompetensi yang sudah dibuat. Soal ujian dibuat satu kemampuan kerja. Jadi harus memiliki mendapatkan nilai akhir apakah sudah kompeten atau belum kompeten. Ya. Nah, itu dikutip sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Kemudian elemen kompetensi, nilai elemen kompetensi ini merupakan total skor ataupun bobot nilai yang diperoleh siswa peserta didik yang mengikuti uji kompetensi. Ya, ini pun dikutip sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Lalu indikator kelulusan ini dirumuskan sesuai dengan faktual pekerjaan dengan memperhatikan tadi kaidah UKRK, kemudian ada indikator kunci, pendukung, dan pengayaan. Ya. Komponen penilaian ini nanti bersikap skor politomi ataupun dikotomi. Ya. Nah, skornya mutlak, major, diberikan nilai 2, artinya tidak boleh ada kesalahan dan urgensinya tinggi. Kemudian skor mutlak minor itu diberi skor 1. Ya. Tidak boleh ada kesalahan dan urgensinya rendah. Nah, sedangkan skor relatif bisa saja itu 2, 1, atau 0. Ya. Ada kesalahan yang diperbolehkan. Skor opsional adalah ya atau tidak. Ya, minimum sejumlah item terpenuhi di sini. Baik, lalu bagaimana tata laksana ujian? Ujian untuk kompetensi tata boga ini tentu mengikuti kondisi yang terkini, yaitu pasca pandemi COVID-19, ataupun kita menerapkan new normal di dalam pelaksanaan ujiannya. Maka persyaratan yang pertama, pelaksanaan ujian harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jumlah peserta ujian maksimum 20 orang per hari, kemudian perbandingan antara penguji dan peserta 1:10. Jadi kalau ada 20 peserta, maka pengujinya harus 2. Ya. Lalu ujian teori bisa dilaksanakan secara online, kemudian ujian praktek itu via tatap muka ataupun bisa disampaikan juga dalam bentuk video, ya, tampilan video ujian praktek. Nah, kali ini saya akan berikan contoh video pelaksanaan ujian praktek untuk jasa usaha makanan level 2 untuk bidang tata boga, kemudian profesinya ataupun jabatannya adalah asisten juru masak. Mari kita saksikan videonya. Uji kompetensi jasa usaha makanan level 2 asisten juru masak. Nah, itu dimulai dengan kegiatan persiapan bahan, pemilihan bahan, kemudian proses membersihkan dan mengupas bahan. Ya. Baik. Saya percepat. Nah, selanjutnya pemilihan bumbu-bumbu, ya, persiapan bahan yang lain. Nah, ini pemotongan bahan, ya, pemotongan bahan berupa sayuran, ya, sayuran sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya, nah ini jenis sayuran lain, tadi wortel, sekarang buncis, ya. Semua dilakukan dengan
sempurna ya. Jadi menjaga kebersihan, sanitasi, hygiene dan keamanan bekerja ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana kegiatan pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh peserta uji kompetensi itu disesuaikan dengan format penilaian nantinya. Ya, banyak sekali bahan-bahan ataupun bentuk potongan yang harus peserta uji kompetensi lakukan. Ini potongan julienne atau potongan strip ya, batang korek api untuk wortel. Ini semua di prepare dengan baik. Bahan-bahan ini nanti akan diolah menjadi salad ataupun menjadi bahan pengisi untuk sup ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat nanti pembuatan pembuatan kaldu, kemudian pembuatan sup, lalu pembuatan saus. Ya, kita lihat nanti. Masih persiapan bahan. Nah, ini sekarang proses pembuatan kaldu ya. White stock. Kaldu dasar putih. Nah, ini pembuatan sup jernih. Nah, pembuatan brown sauce dengan basicnya dari brown stock. Ya, dengan dilakukan secara tenang oleh siswa peserta ujian. Nah, ini pembuatan mayones ya, pembuatan mayones atau saus dingin. Yang basicnya adalah oil. Ya, okay. Ya, ini sebagai saus yang digunakan untuk salad nantinya ya. Nah, ini kegiatan membuat sup. Oke, ini pembuatan saus coklat. Baik, selanjutnya dari ujian praktek yang dilakukan, kita lakukan penilaian. Ya, nah, saya lampirkan di sini proses penilaian yang dilakukan, yaitu menggunakan rubrik yang tadi pertama disampaikan. Oke, nah, di sini rubrik yang diisi pertama hasil tes teori uji kompetensi. Nah, ini nama peserta disimulasikan, kemudian nilai yang diperoleh pada saat uji tertulis kita input, kemudian jumlah betulnya berapa, ya, kemudian skornya berapa, ya. Oke, nah ini skornya akan terlihat, kemudian nanti setiap penguji, ya, satu penguji akan melakukan penilaian terhadap satu peserta, peserta kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 20 ataupun 22 peserta dari uji kompetensi. Nah, kita tinggal menilai proses-proses yang dilakukan oleh si peserta uji kompetensi. Ya, nah proses-prosesnya ini ada di dalam kolom penilaian, ya, komponen penilaian.
Ada memilih bahan, membersihkan bahan, menimbang bahan, mengupas bahan. Ini tadi ada di video detik ke 8